Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat datang anak-anakku sekalian di SMP Negeri 4 Garut. Semoga kalian betah belajar di sekolah ini dan juga kalian bisa meraih prestasi yang lebih gemilang. Perkenalkan, nama Ibu Ai Teti Rustiati. Bisa dipanggil dengan sebutan Ibu Ai Teti. Di sekolah ini, Ibu bertugas sebagai PKS kesiswaan dan juga guru bahasa Sunda di kelas 9 dan kelas 7. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai pembelajaran di masa COVID-19. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh guru dan siswa secara tatap muka di dalam kelas, kini digantikan dengan pembelajaran secara daring, yaitu melalui jaringan. Latar belakangnya diantaranya yaitu guru dan siswa tidak bisa bertatap muka. Jikalau bisa tatap muka, dilaksanakan secara terbatas. Pembelajaran umumnya harus dilaksanakan secara daring. Pembelajaran menggunakan online, misalnya melalui Google Classroom, media sosial, YouTube, blog, Instagram, atau WA, dan lain-lain. Tidak boleh ada siswa yang tidak belajar bagaimanapun alasannya. Dan pada akhir pembelajaran tetap ada penilaian dan laporan yang harus dikeluarkan setiap semester. Dasar hukum dari pembelajaran daring diantaranya yaitu Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, kemudian Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID-19. Tujuan daripada sekolah daring atau BDR ini yaitu memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak pandemi COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya tadi sudah disebutkan yaitu bisa melalui WA Group, Google Classroom, YouTube, jaringan Google, Instagram, atau blog. Kemudian tata cara pembelajaran daring, yang pertama siswa wajib mempunyai link pembelajaran atau grup WhatsApp, WA, atau aplikasi lain yang ditentukan oleh guru. Kemudian siswa mengkonfirmasikan atau mengisi daftar hadir kelas di grup WA kelas dan kehadiran setiap mata pelajaran di grup WA mata pelajaran. Kemudian mengikuti setiap pembelajaran dengan aktif yang disampaikan guru sesuai media pembelajaran yang ditentukan. Kemudian mengerjakan dan menyerahkan tugas sesuai arahan guru dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, menyampaikan kesulitan belajar daring baik kepada guru yang mengajar atau kepada wali kelas. Kemudian ketentuan belajar di masa pandemi. Kalau situasi sudah memungkinkan, kalian bisa belajar secara tatap muka, tapi di sini menunggu ketentuan atau situasi yang sudah memungkinkan, yang bisa memungkinkan. Dan pembelajarannya pun secara terbatas. Di sini ada ketentuannya. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas jika sudah divaksinasi. Di sini yang sudah divaksin guru dan tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya, orang tua memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Kemudian,
adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah dan atau dinas pendidikan. Pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus positif COVID-19 di satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan Pemda terkait pengendalian COVID-19. Kemudian di sini juga tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita bisa belajar tatap muka terbatas di sini kalau situasi memungkinkan dan tata tertibnya sudah ada peraturannya. Di antaranya yaitu 1, seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker. Kemudian melakukan screening suhu tubuh menggunakan termogan. 3, larangan masuk ke lingkungan sekolah bagi seluruh warga sekolah maupun tamu sekolah jika memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, atau sesak napas. Selanjutnya, bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang penyakit yang rentan imun dan di atas 45 tahun dapat mengajukan izin melaksanakan tugas secara daring. Selanjutnya, seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan suhu badan normal di bawah 37,30 derajat Celcius diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan suhu di atas 37,30 derajat Celcius ditempatkan di ruang isolasi dan berkoordinasi dengan orang tua atau keluarga. Setelah lolos screening, seluruh warga sekolah diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pada kondisi tertentu, jika terjadi hal-hal terkait pencegahan penularan COVID-19, maka wajib melaporkannya kepada tim gugus COVID-19 sekolah. Selanjutnya di sini ada tata tertib pulang sekolah. Selesai jam pelajaran terakhir, peserta didik langsung meninggalkan sekolah atau pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya selalu menggunakan masker. Selanjutnya, jika menggunakan kendaraan umum tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Selanjutnya, sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Selanjutnya yang terakhir, berkoordinasi dengan orang tua dan RT atau RW untuk memastikan keberadaan peserta didik. Nah, itu tadi kalau pembelajaran tatap muka terbatas. Di dalam pembelajaran tatap muka terbatas, eskul ditiadakan untuk sementara. Di sini tujuannya yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun demikian, jika situasi sudah normal kembali, seluruh siswa wajib mengikuti salah satu atau lebih eskul yang ada di sekolah. Di antaranya di sini ada beberapa kegiatan eskul di SMP 4 Garut. Ada pramuka, paduan suara, basket, seni musik, futsal, kemudian ada PMR, paskibra, PKS, pencak silat, dan marawis. Dan alhamdulillah, eskul yang berada di SMP 4 Garut ini telah mendapat prestasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Anak-anakku sekalian, mungkin pembahasan dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu ada manfaatnya bagi kalian. Ibu pesan, tetap kalian di rumah dan menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.